Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, judul materi yang sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu, yaitu makmurkan hidupmu dengan bersyukur. Kalau anjurannya agar hidupmu makmur, itu harus bersyukur, berarti jangan sampai tidak bersyukur. Artinya apa? Jangan sampai kufur. Karena dengan kamu bersikap kufur, maka hidupmu akan hancur. Gitu. Jadi jangan kau hancurkan hidupmu dengan kufur, tapi makmurkan hidupmu dengan bersyukur. Nah, untuk pagi hari ini saya mengambil satu contoh peristiwa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang kehidupan Qarun. Dan nanti akan kita tambah lagi, yaitu apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu terhadap 3 orang Bani Israel yang diuji oleh Allah. Ujian itu adalah dalam rangka untuk menguji kekufurannya dan kesyukurannya, yang mana dengan ujian itu ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Yang lulus ujian artinya tetap bersyukur walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga, pada akhirnya hidupnya makmur. Dan makmur itu terus berlanjut. Tetapi yang tidak lulus, dia pernah diberi kemakmuran, tapi karena kufur, maka akhirnya hancur hidupnya. Ini nanti kalau waktunya masih ada akan kita bahas kembali sedikit dari peristiwa itu. Baiklah, untuk ini mari kita buka di surat ke-28, yaitu surat Al-Qasas. Ayat yang menerangkan tentang Qarun ini cukup panjang sekali. Belum lagi nanti penjelasan-penjelasannya. Maka oleh karena itu, mari kita mulai buka ayat ke-76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qawmuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
tidak berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang budi-budinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga, sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Iya. Itulah Allah mengkisahkan kehidupan Qarun yang bergelimang harta. Qarun ini adalah masih kerabat dekat dengan Nabi Musa. Bahkan boleh dibilang masih sepupu dengan Nabi Musa. Tetapi Allah mengujinya Qarun ini dengan diberi karunia harta yang banyak sekali, sehingga timbullah kesombongan dan membangga-banggakan kekayaan yang dimiliki olehnya. Maka untuk itu Qarun akan menguji pada maksudnya Allah menguji Qarun sampai di mana endingnya, apakah dia bersyukur kepada Allah atau tidak. Karena kalau bersyukur pasti harta bendanya akan ditambah oleh Allah. Bahkan tidak hanya di dunianya, tapi ditambah lagi di akhirat nanti akan diberi lebih banyak lagi. Tapi sebaliknya, kalau dia kufur, mengingkari nikmat, mengingkari karunia Allah, maka dia akan hancur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 7. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memakmurkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Iya. Itu adalah statement dari Allah. Pernyataan yang pasti terlaksana, di mana Allah telah ta'azzana, telah mengumumkan, telah membuat woro-woro. Makanya azan itu jenenge woro-woro. Jadi azan sholat itu woro-woro ngandani wong-wong dijak sholat. Makanya Allah ini juga melakukan woro-woro, sebuah seruan agar manusia ini bersyukur, dan Allah memberikan woro-woro agar manusia ini tidak kufur, karena akibat kekufurannya adalah sangat tidak menyenangkan. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, maka la azidannakum, sudah pasti atau niscaya akan aku tambahkan
apa yang aku berikan kepadamu itu lebih banyak lagi, akan aku tambahkan. Tapi sebaliknya, hati-hati. Wala in kafartum, jika kalian mengingkari, tidak mengakui terhadap karunia yang aku berikan kepadamu itu, hati-hatilah. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku adalah sungguh sangat keras sekali. Nah, peringatan Allah yang berupa statement semacam ini hendaknya betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai kita anggap remeh. Karena Allah tidak mengancam, tidak pernah mengancam yang tidak sesungguhnya. Karena sesungguhnya apa yang Allah firmankan itu sebuah janji yang sangat realistis. Artinya janji yang pasti terlaksana. Nah, para jemaah sekalian, karena kesyukuran itu juga akan membawa manfaat bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, kekufuran itu juga akan kembali akibatnya kepada dirinya sendiri. Sama akibatnya. Karena apa? Karena buah syukur akan dinikmatinya dan buah kufur akan ditanggungnya. Nah, kembali kepada Qarun. Allah memberitahukan bahwa Qarun itu adalah keluarga dari Nabi Musa yang diberi karunia harta yang berlimpah. Dengan istilahnya diberi oleh Allah minal kunuz. Kunuz itu jamak dari kata-kata kanzun. Kanzun itu adalah brankas. Jadi wadai harta. Jadi ada brankas-brankas harta. Kalau kita saja mungkin punya satu aja mungkin nggak punya brankas itu. Tapi Qarun ini memiliki minal kanuz, dari brankas-brankas. Tetapi dia punya sikap fabagha alaihim. Tapi dia berlaku aniaya kepada masyarakatnya, ya, sewenang-wenang, ngendel-ngendel wong sugih. Jadi menungso ku yo ngono iku, mulai biyen sampai saiki ku ngono. Tapi kita jangan sampai meniru seperti Qarun. Masya sugih kaya apa, iku anggap saja itu bukan miliknya. Dan memang bukan miliknya, kabeh itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepunyaan Allah, apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi, itu semuanya milik Allah. Termasuk diri kita ini adalah milik Allah, bukan milik bapak ibu kita. Begitu pula anak kita itu juga bukan milik kita, itu milik Allah. Berarti kita hanya dititipi oleh Allah untuk mengurus. Allah misalnya memberi kita harta benda, itu Allah titip agar harta benda ini diurus, di-manage, dikelola. Karena memang manusia itu statusnya adalah manajer, mengelola di muka bumi ini.
Makanya Allah juga menjelaskan itu dan sudah sangat terkenal sekali bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Jadi bumi ini supaya memiliki manfaat daya guna yang tepat, maka harus ada pengelolanya. Nah, siapa yang bisa mengelola bumi ini dengan benar? Sudah barang tentu sosok yang memenuhi persyaratan sebagai seorang manajer. Maka oleh karena itu, demi keadilan dari Allah, agar Allah itu tidak dianggap bersikap sewenang-wenang, bersikap otoriter, maka untuk menjadikan khalifah di bumi ini, Allah memulai dengan memilih makhluk yang telah diciptakan oleh Allah. Siapa di antara makhluk-makhlukku, hai semua yang mau menjadi khalifah di bumi? Begitu. Nah, ini yang diisyaratkan oleh Allah di dalam surat ke-33, yaitu surat Al-Ahzab ayat 72, insyaallah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Monggo. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Iya. Jadi sebelum Allah menetapkan siapa yang akan ditetapkan sebagai manajer, pengelola di bumi ini, maka Allah menawarkan amanat pengelolaan ini kepada makhluk-makhluk langit. Makanya dikatakan itu inna aradnal amanah. Aku beberkan amanat, aku tawarkan amanat alas samawat kepada makhluk-makhluk langit. Nah, makhluk langit itu siapa diantaranya? Malaikat, jin, dan juga wal ardi, makhluk yang ada di bumi. Siapa itu? Ya, manusia. Walaupun sudah ditentukan sebagai penduduk bumi, tapi belum ditetapkan sebagai manajer. Tapi Adam sudah diciptakan. Termasuk juga ada hewan-hewan yang hidup di gunung-gunung wal jibal, tapi semuanya menolak. Fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Tapi kemudian makhluk-makhluk itu semua menolak, tidak berani untuk memikul amanat itu. Mengapa? Karena mereka tahu diri bahwa kodrat yang diberikan Allah kepada mereka ini sungguh tidak layak untuk menjabat sebagai seorang manajer, karena tidak sesuai dengan
dimensi masing-masing, tidak sesuai dengan karakter masing-masing, tidak sesuai dengan kemampuan masing-masing, tidak sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Maka oleh karena itu akhirnya Allah menetapkan wa hamalahal insan. Allah menetapkan manusialah yang menerima amanat itu. Karena hanya manusia yang memenuhi syarat. Malaikat tidak memenuhi syarat. Jin tidak memenuhi syarat, apalagi hewan-hewan. Nah, bagaimana bisa kok malaikat dibilang tidak memenuhi syarat? Iya, karena kodratnya tidak sesuai. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang berdimensi metafisika. Sedangkan bumi ini adalah benda fisika. Nah, kalau metafisika mengelola benda yang bersifat fisik, maka tidak akan bisa. Itu nomor satu. Nomor dua, malaikat tidak dilengkapi oleh Allah dengan nafsu. Padahal dunia ini diisi oleh Allah dengan segala sesuatu yang menarik, yang setiap orang akan tertarik dengan dunia ini. Nafsunya menggebu-gebu, ingin memiliki dunia sebanyak-banyaknya. Sedangkan malaikat tidak ada nafsu. Walaupun bumi ini sudah dilengkapi oleh Allah dengan berbagai macam permata, intan, berlian, jamrud, safir, macam-macam, tapi tidak tertarik. Untuk apa? Karena malaikat itu tidak butuh makan, tidak butuh minum, la akla wala syurba, dan juga wala nauma, nggak butuh tidur. Jadi nggak butuh tempat tidur, nggak butuh kasur, nggak butuh bantal, nggak butuh guling, dan juga tidak punya jenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak ada malaikat putri, perempuan, atau malaikat laki-laki, nggak ada. Nah, kalau begitu nggak bisa berkembang dunia ini. Tidak akan terjadi sebuah kompetisi. Karena apa? Karena mereka tidak bisa berkembang, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya keluarga. Jadi tidak bisa bersosial. Itu malaikat. Jin juga begitu. Dia tidak memenuhi syarat sebagai manajer di muka bumi. Mengapa? Jin itu juga termasuk makhluk metafisika, meskipun dilengkapi oleh Allah dengan nafsu. Cuma dimensi dia dimensi metafisika. Untuk mengelola bumi yang bersifat fisika ini, maka diperlukan benda-benda fisik. Padahal mereka ini hidup di dunia metafisika. Maka oleh karena itu jin itu punya sifat dan karakter hampir sama dengan manusia. Punya nafsu, punya keinginan, punya kreativitas, punya inisiatif. Cuma bedanya kalau manusia ini dari fisika, sedangkan jin dari metafisika. Maka karena itu nggak cocok. Mau bangun gedung-gedung diperlukan benda-benda fisika, alat-alat fisika.
mau membuat instalasi listrik, mau membuat jaringan internet, diperlukan benda-benda yang bersifat fisika. Sementara mereka tidak perlu itu. Karena tanpa internet mereka sudah bisa melakukan hubungan internasional, sudah punya network sendiri. Makanya nggak ada ceritanya jin itu main internet, nggak ada. Karena sebenarnya metafisika itu juga memiliki kemampuan dan kekuatan energi yang bisa menjalin hubungan dan kontak dari jarak jauh dan cepat sekali. Maka karena itu jin ini mempunyai kecepatan seperti halnya kecepatan radio atau gelombang radio magnetik, lebih cepat daripada lewat udara ini. Coba kalau sampean mendengar suara azan yang jauh sana, ada masjid yang jauh, ada yang dekat sini, walaupun azannya itu dari sentralnya satu radio, satu stasiun, tapi karena jaraknya jauh dan dekat, itu nanti zaman mendengar ada jeda waktu. Misalnya di sini sudah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, beberapa detik baru di sana mendengar ber, gitu. Itu artinya apa? Karena perjalanan daripada getaran itu, frekuensi itu misalnya. Nah, yang ketiga, bagaimana dengan hewan-hewan yang hidup di gunung-gunung? Mereka lagi sangat tidak cocok untuk menjadi manajer. Karena apa? Mereka walaupun bentuknya bentuk fisika, punya nafsu, tapi tidak punya akal, ya. Tidak punya kreatif, tidak punya inisiatif, dan mereka tidak punya etika. Artinya tidak punya malu. Dia tidak butuh pakaian, karena sudah dilengkapi oleh Allah pakaian sendiri-sendiri sebagaimana apa adanya. Seperti ayam diberi pakaian oleh Allah. Dari mana? Ada bulu-bulunya. Bulu-bulunya juga bermacam-macam. Ada warna hitam, warna putih, ada yang warna kuning, dan ada lagi yang berwarna-warni. Kalau kita melihat burung-burung yang ada di hutan beraneka macam dan indah sekali. Tapi itu bukan hasil kreasi, tapi itu sudah pasangan dari Allah untuk menunjukkan kekuasaan, keagungan, dan kebesaran Allah. Nah, mereka tidak perlu, malah justru mereka itu yang akan menjadi perhiasan di bumi ini. Makanya banyak orang yang berburu hewan-hewan itu. Untuk apa? Untuk memenuhi nafsu manusia itu. Oke. Nah, jadi kalau begitu manusialah yang paling layak. Karena apa? Manusia ini diciptakan oleh Allah terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani, unsur fisika dan unsur metafisika. Gitu. Ini kita harus tahu bahwa kita ini terdiri dari fisik, dari benda nyata. Ono daginge, ono kulite, ono balunge, ono darahe. Wis jelas. Tapi juga kita dilengkapi oleh Allah dengan metafisika. Justru kalau manusia hanya mengandalkan tentang fisiknya saja, walaupun punya otak, punya mata, punya hati, punya jantung, tapi kalau tidak ada unsur metafisika, ya sama saja, hampir sama dengan hewan. Tidak punya inisiatif. Maka karena itu kita perlu memperhatikan, ingat kembali
bahwa sesungguhnya manusia ini diciptakan oleh Allah. Yang muncul pertama kali adalah dalam bentuk fisik. Makanya kalau kita lihat anak-anak cucu kita lahir, ya, mereka lahir sudah dilengkapi oleh Allah, sudah punya mata, punya telinga, punya kepala yang di dalamnya ada otak, punya dada yang di dalamnya ada hati, sudah lahir. Tapi kekuatan metafisikanya belum berfungsi. Makanya matanya belum bisa melihat, walaupun sudah melek. Telinganya belum bisa mendengar, meskipun sudah lobang. Begitu pula otaknya sudah siap, tapi belum bisa berpikir. Hatinya sudah siap, tapi belum bisa merasakan, belum punya perasaan iri, dengki, marah dan sebagainya, belum. Tetapi seiring dengan waktu, lambat laun manusia dilengkapi oleh Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Begitu. Jadi fisiknya dulu, kemudian Allah melengkapi daya yang menggerakkan daripada fisika itu. Itulah gambarannya. Maka karena itu akhirnya kata Allah, kalau begitu karena kamu malaikat tidak siap, alasannya tepat. Kamu tidak mau hygiene, alasannya tepat. Kamu hewan-hewan tidak sanggup menerima sebagai pejabat manajer di bumi, kamu tolak, alasannya tepat, tidak apa-apa. Kalau begitu yang layak menjadi manajer di bumi itu adalah manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, Allah sudah membeberkan, kalian itu punya karakter begini, punya kebiasaan begini, punya keinginan begini dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, termasuk manusia. Bahwa manusia ini saya lengkapi dengan ini itu. Maka nanti dia punya kreativitasnya, punya inisiatif, punya nafsu, punya keserakahan, punya pengertian, punya macam-macam begitu. Maka oleh karena itu malaikat perlu mendapatkan klarifikasi dari Allah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Begitu. Betulkah ya Allah Engkau akan menjadikan khalifah seperti manusia itu di bumi, padahal dia itu punya kebiasaan atau punya kemungkinan, punya kekhawatiran, yaitu may yufsidu fiha, orang yang akan membuat kerusakan di bumi. Karena karakter yang dimiliki manusia itu memungkinkan terjadinya kerusakan dan mereka akan merusak bumi. Wa yasfikud dima, dan bukankah akan mengkhawatirkan, akan menimbulkan pertumpahan darah. Begitu. Ya, tapi ya Allah, bagaimana lagi, memang kami ini Kau ciptakan hanya bisa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami memang tidak bisa berbuat apa-apa karena kami ini hanya bisa nusabbihu bihamdik, bisa mensucikan dirimu ya Allah dan memuji Engkau ya Allah, dan juga wa nuqaddisu lak, dan juga tetap menganggap kesucian bagi zatmu ya Allah. Begitu. Jadi ingat, kalimat ayat tadi itu jangan dianggap bahwa malaikat itu menyoal atau malaikat itu protes, bukan. Itu ingin memantapkan dirinya dan membandingkan dirinya. Bahwa malaikat itu tidak diberi kemampuan oleh Allah apapun dalam bidang kreativitas, untuk berinisiatif, untuk mengambil keputusan, untuk membuat wewenang, tidak.
Makanya malaikat menyatakan sendiri, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami hanya punya kemampuan itu ya Allah. Hanya bisa bertasbih, bisa bertahmid, hanya bisa menjaga kesucian zat-Mu ya Allah. Begitu. Jadi itu sebuah pengakuan yang rendah hati dari malaikat, bukan malaikat menyoal atau membantah Allah, enggak sama sekali. Kalau sampai malaikat itu menyoal dan membantah Allah, maka berarti malaikat itu tidak memiliki, tidak bertasbih, tidak bertakdis. Jangan lupa, karena malaikat menjaga kekudusan Allah, malaikat menjaga kesubuhan Allah. Maka oleh karena itu, di dalam zikir kita diantaranya Subhanal Malikil Quddus, terusannya apa? Ya apa? Subhanal Malikil Quddus, terus terusannya? Iya, Rabbul Malaikati Warruh. Jadi Allah itu subhanah, Maha Suci. Al-Malikil Quddus, penguasa yang suci. Kok iso ono suci dua itu? Nah itu dulu pernah saya terangkan loh itu. Apa bedanya suci dalam bentuk subuh, sabbaha, sabbihis, dan ada bedanya, apa bedanya dengan suci dalam bentuk al-Quddus. Itu kalau Bapak Ibu masih ingat-ingat, tapi tidak apa-apa, sedikit untuk mengingatkan kembali bahwa Allah itu memiliki kesucian dua, yaitu pertama disebut sabbaha atau yusabbihu atau tasbih. Itu suci, tapi suci dari segi af'alnya, dari segi sifatnya. Jadi Allah menciptakan ini itu menurut pandangan manusia dianggap gaya apa. Itu bagi manusia, tapi bagi Allah itu enggak salah, karena manusianya yang enggak ngerti. Mengapa Allah itu menciptakan nyamuk? Mengapa Allah menciptakan corona? Kalau manusia menganggap, wah, corona itu bahaya, itu berarti Allah itu kejam, kan ngono ya. Karena manusianya pengetahuannya hanya tahunya yang jelek-jelek, tapi yang baik-baik enggak ada yang mengerti. Makanya dulu pada beberapa tahun yang lalu saya pernah menerangkan tentang apa manfaatnya nyamuk. Gitu? Mengapa Allah kok menciptakan nyamuk? Gunanya untuk apa? Tapi manusia memandang bahwa nyamuk itu adalah sesuatu yang jelek, yang membahayakan. Padahal kalau mau berpikir dengan adanya nyamuk itu, maka kehidupan umat manusia dapat terangkat, terutama di bidang perekonomian. Itu ini dalam berpikir. Makanya Allah itu tetap subuh, maha suci. Suci, apa yang diciptakan Allah itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi apa yang kau ciptakan itu ya Allah, semuanya enggak ada yang salah, enggak ada yang keliru, enggak ada yang tidak baik, begitu. Itu pengertian subuh. Nah, yang kedua yaitu Al-Quddus. Allah Maha Suci juga. Suci dari apanya? Suci dari zatnya. Jadi kesucian zat Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal, pikiran, kemampuan manusia setinggi apapun, tidak bisa.
Maka oleh karena itu jangan seperti zaman sekarang ini. Kalau saya banyak membaca di WA ada postingan banyak beredar tulisan perdebatan antara Allah itu tempatnya di mana. Ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Yang satu lagi mengonter, membantah, tidak bisa. Allah itu tidak di mana-mana, tapi di satu tempat yang namanya Arsy. Ada lagi yang mengatakan Allah itu di langit dan sebagainya. Tsummastawa ilas sama. Ya, macam-macam lah. Ngunuku menyalahi kodratnya manusia. Karena apa? Penjangkauan pikiran, analisis, apalagi membuat sintesis tentang zat Allah itu tidak akan bisa mumpuni. Maka oleh karena itu Rasulullah pernah mengingatkan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah fa innakum la tuqaddiruna qadrah. Begitu. Pikirkan saja apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah. Ciptakan, apa pikirkan, apa manfaatnya, apa gunanya, bisa dikembangkan untuk apa dan bagaimana itu yang perlu. Karena itu masih di dalam kadar kemampuanmu. Oh, iki kono sampah, bagaimana supaya sampah itu tidak terbuang sia-sia, dipikir menungso. Akhirnya manusia menemukan pilihan. Oh, ternyata sampah kertas itu bisa didaur ulang misalnya. Oh, kelas plastik itu bisa dibuat begini begitu, bisa dibuat properly macam-macam lah. Dan kemudian bisa membuat benda-benda kerajinan yang mempunyai daya manfaat lebih banyak lagi. Bahkan sekarang itu kotoran manusia pun dimanfaatkan, kotoran hewan pun dimanfaatkan. Itu masih terjangkau oleh pikiran manusia. Tapi tidak usah berpikir wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kalian pikirkan di dalam persoalan zat Allah. Nah, koyo mencari Allah itu bertempat di mana? Itu zatnya Allah. Tidak usah dibahas, nggak nutuk. Pokoknya kalau Allah sudah memberitahukan Allah ada di Arsy, ya wes, gak usah kepengen roh. Ya apa Arsy Allah itu? Gak usah. Awake dhewe iki durung kemana-mana kok wis bahas macam-macam. Yang penting tujuanmu uripmu nang donya sing apik kelakuanmu, besok bakal dibalik nang Allah nang gone akhirat. Wis ngono tok ae. Allah sudah memberikan gambaran-gambaran. Urip nang akhiratku ngene. Nek wonge kelakuane ngene, nanti akan begini. Nek kelakuane wong elek akan begini. Sudah pikirin itu aja. Yang penting nek kepengin dadi wong enak, yo dadi wong apik. Nek kepengin dadi sora nang akhirat, yo gak apa-apa kon gelem dadi wong elek. Ngono ae. Gak usah mikir macam-macam. Yang bukan bidangnya dipikir-pikir. Itu menyalahi kodrat manusia. Nah, manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi, sebagai manajer di bumi, sebagai pengelola benda-benda bumi ini. Itu semuanya adalah sebagai amanat, titipan dari Allah. Makanya jangan dianggap miliknya. Nah, karena sebagai manajer agar bisa melakukan bekerja dengan benar dan baik, maka perlu juga manusia membuat sebuah struktur kerja. Begitu. Nah, kalau itu setiap sesuatu yang dikerjakan bersama-sama itu perlu adanya susunan struktur, susunan kerja. Sapa sing dadi kepala, sapa sing dadi wakil kepala, sapa sing ngurusi keuangan, sapa sing ngurusi administrasi, sapa sing ngurusi dokumentasi, sapa sing ngurusi
ekonomi, sapa sing ngurusi kesejahteraan, sapa sing ngurusi keamanan dan sebagainya. Itu perlu pembagian tugas. Ya. Adanya diferensiasi misalnya. Supaya apa? Bisa bekerja sama. Itu perlu. Makanya seorang manajer itu harus mempunyai susunan kerja. Tetapi bukan miliknya. Bukan berarti jadi ketua atau kepala bagian terus langsung mentang-mentang itu dia yang punya kuasa. Tidak boleh. Ini kerjasama. Makanya kita ini disebut masyarakat. Masyarakat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu musyarakah. Musyarakah itu artinya mempunyai sikap dan bersifat yang selalu ingin bekerja sama dengan yang lain. Artinya setiap orang itu pasti membutuhkan orang lain, gak bisa sendirian. Begitu. Itu makanya kita ini disebut masyarakat, makhluk sosial. Nah, kalau hewan, walaupun sampean pernah melihat ono kumpulan hewan kambing sekian banyaknya, itu bukan masyarakat. Kenapa? Karena hewan-hewan itu walaupun hidupnya berkelompok, tapi tidak pernah memikirkan yang lain. Semuanya memikirkan untuk kepentingan diri sendiri. Pamane ono panganan ngono ya mangan, sitoke melok entek tapi gak mikirno nek anake no omah iku terus mangan opo, gak pernah. Sampeyan pernah melihat ono kambing berkat? Ono, sampeyan tok sing berkat. Mergo apa? Karena punya sifat sosial. Eling anake, eling putune, ngono lho. Ya gak sapa-sapa, masih aku dhewe ya ngono. Nek niku nek sampean undang nang sampean jak mangan kudu mesti tak mangan. Aku eling putuku. Kadang-kadang wis njaluk bungkus ae gawe oleh. Itu karena apa? Karena jiwa sosialnya. Dah. Nggih, pun nggih. Yes. Jadi kembali lagi Qarun itu dianugerahi Allah harta yang berlimpah ruah. Tapi dia tidak mengakui bahwa itu semua adalah karunia dari Allah. Makanya dia itu menggunakan harta benda yang dimilikinya ini untuk berbuat sewenang-wenang. Hanya digunakan untuk berfoya-foya, untuk berbangga-bangga dan sebagainya, membanggakan. Maka karena itu di sini tadi sudah dijelaskan oleh Allah sampai kunci brankasnya tadi itu ya, dipikul oleh orang-orang yang kuat itu masih merasa keberatan saking akeh brankas. Kan gitu nggih. Saiki ngono rada gampang. Ya, karena duwe ATM. Nggih, duwe kartu ATM nyelimpet sithik ngono duwite wis sak pirang-pirang nggih. Biyen gak ngono. Tapi yang jelas ini gambaran bahwa Qarun itu seorang yang dianugerahi Allah harta benda yang banyak sampai dipikul oleh orang-orang kuat masih merasa keberatan. Kuncinya itu. Nah, di kala-kala seperti itu ada orang yang memandang, melihat bagaimana karakter dan sifatnya Qarun, kok kelihatannya kok Qarun ini salah manajemen. Mosok harta yang begitu banyak hanya sekedar untuk berfoya-foya, untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terhormat. Maka karena itu Allah menjelaskan idz qala lahu qaumuh la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Begitu. Tatkala waktu itu ada masyarakatnya itu yang mengingatkan, ya, memberi nasihat, mengingatkan kepada Qarun, la tafrah Qarun,
Jangan membangga-banggakan hartamu. Jangan hanya untuk bermegah-megah. Ya. Karena apa, Run? Karena innallaha la yuhibbul farihin. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang hanya membangga-banggakan kekayaannya. Iku nasihate wong sing peduli kepada Qarun supaya Qarun tidak kena azab Allah. Wis dielingno. Bukan kok membenci orang kaya, bukan. Orang yang punya ilmu itu akan peduli dengan keselamatan orang lain. Meskipun orang lain itu kedudukannya lebih tinggi daripadanya. Makanya kalau ada ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang mungkin memberi nasihat kepada pejabat-pejabat, itu jangan tersinggung. Nasihat itu adalah sebagai rasa peduli, rasa sayang, ngiman. Jangan sampai jabatan itu hanya menjadi sebuah menjadi farihin tadi. Karena akibatnya jelek loh. Kenapa? Karena itu amanat. Jabatan itu amanat, kedudukan itu amanat yang nanti semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Mulakno diatur yang bagus, di-manage yang benar, begitu. Bukan kok iri, bukan kok benci, bukan. Nah, zaman saiki ku akeh wong salah paham. Kiai-kiai, ustadz-ustadz yang kadang-kadang ya istilahnya dengan nada sekarang itu nada kritik nggih. Rasane kritik itu gak apa-apa. Wong kritik itu ada dua macam kok. Ada kritik yang bersifat konstruktif, ada kritik yang bersifat destruktif. Ono sing sifatnya membangun, menjunjung tinggi, menjaga, menyelamatkan. Ada yang memang kritik yang sifatnya destruktif, yang menghancurkan, mengolok-olok, provokasi, menfitnah, adu domba dan sebagainya. Nah, selama orang yang memberi kritikan itu demi kebaikan, mestinya terima kasih. Mas yo gak dikai duit gak apa-apa. Tapi jangan dibenci, malah dilarang-larang, malah kemudian dicekal, gak oleh bicara di sini, gak oleh ngaji di sana. Ngono ku cara apa? Ku jangan-jangan nanti meniru seperti koyok siapa? Koyok Qarun. Ingat loh, nanti bahayanya itu berat sekali. Nanti kita kan belum selesai bicara Qarun, cuma ini baru melihat permulaannya. Qarun itu siapa dan bagaimana? Nah, yang dimaksudkan oleh orang alim itu bagaimana? Agar Qarun itu pandai-pandai memanage amanat berupa kekayaan Allah itu. Yaitu coba kita lihat, kita dengarkan bagaimana bunyi amanat atau bunyi nasihatnya alim itu kepada Qarun. Di ayat 77 diteruskan. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Monggo. Dan janganlah para negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu memakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.
dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.